Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa di channel Renungan Harian HKBP Distrik 29 Deli Serdang. Sebelum masuk dalam renungan kita hari ini, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini yaitu yang tertulis di Yohanes 16 ayat 20. Saya akan membacanya untuk kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, ketika ada kalimat yang mengatakan senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang, memang faktanya di dalam kehidupan kita, ketika kita berhasil di dalam kehidupan kita atau melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kita, jangan kaget kalau respon atau tanggapan orang itu belum tentu 100% senang melihat keberhasilan kita atau perbuatan yang kita lakukan, meskipun itu adalah hal-hal yang baik sebenarnya. Ada orang senang sekali hatinya ketika melihat orang susah, dan susah hatinya ketika melihat orang lain senang atau mencapai suatu kebahagiaan di dalam hidup mereka. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita akan menemui tentang dua hal, yaitu respon yang baik dan respon yang tidak baik dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita dapat. Kita tidak bisa memaksakan orang lain sepaham dengan kita 100%. Dan kita tidak bisa memaksakan orang lain menyukai apa yang kita perbuat 100% juga. Oleh karena itu, orang yang percaya dibekali Tuhan mentalnya dengan kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan kita pada pagi ini adalah pesan atau amanat Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum mereka berpisah. Karena Tuhan Yesus Kristus tahu bahwa Dia akan meninggalkan murid-muridnya dengan segera. Yesus tahu perasaan murid-muridnya dan Yesus tahu yang akan dialami murid-muridnya ketika Dia jauh dari mereka. Mereka akan merasakan kecemasan, kekhawatiran, bahkan rasa takut untuk menghadapi semuanya. Dan Tuhan sudah tahu itu bahwa ketika nanti Tuhan Yesus tidak bersama dengan murid-muridnya itu akan menghadapi tantangan yang luar biasa dalam melanjutkan pelayanannya di dunia. Oleh karena itu, Dia menyampaikan pesan kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya ke depannya akan menghadapi suatu penderitaan oleh karena memberitakan Injil. Digambarkan penderitaan itu seperti seorang perempuan, dia berduka cita pada saat ia melahirkan seorang anak. Kita bisa membacanya di ayat yang berikutnya, ayat 21. Penderitaan seorang perempuan yang akan melahirkan seorang anak begitu sakit, diliputi perasaan takut, cemas, dan kekhawatiran. Karena ketika dia di dalam perjuangan untuk melahirkan anak itu adalah pertarungan yang sangat luar biasa antara hidup dan mati. Dia tidak hanya memikirkan diri dia sendiri, tetapi yang terutama adalah dia harus memikirkan keselamatan dari bayi yang dikandungnya selama 9 bulan. Tetapi ketika anak itu lahir dan dia mendengar suara tangisan anaknya, maka duka cita, kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran itu berubah menjadi sukacita. Perjuangan yang begitu keras, perjuangan yang begitu luar biasa sakitnya
diganti dengan sukacita, yaitu ketika mendengar suara tangisan bayinya tersebut. Seperti itulah digambarkan firman Tuhan kita pada saat ini. Ini disampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus Kristus, dan firman Tuhan ini juga sampai kepada kita. Pada saatnya murid-murid akan sedih karena Tuhan Yesus Kristus akan naik ke surga. Tetapi Tuhan mengirimkan Roh Kudus Sang Penghibur itu untuk menguatkan dan membimbing murid-muridnya dalam mengabarkan Injil kepada dunia ini. Sehingga duka cita yang mereka alami di dalam pelayanan itu akan digantikan Tuhan Yesus dengan sukacita. Sukacita yang dimaksud adalah sukacita karena mereka tetap bersama dengan Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Sukacita itulah yang diam di dalam diri kita masing-masing, orang yang percaya kepada Dia. Sukacita yang kita miliki adalah sukacita karena Yesus Kristus tetap bersama dengan kita di dalam Roh Kudus itu sendiri. Sehingga apapun yang kita hadapi yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, itu dapat kita lewati karena apa? Karena sukacita yang daripada Tuhan itu diam di dalam kehidupan kita. Sukacita itu tidak akan pernah dirampas, karena sukacita itu sendiri adalah jaminan yang diberikan Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Itulah yang menguatkan kita. Itulah yang mengajari kita supaya kita bisa melewati segala penderitaan di dalam kehidupan kita oleh karena namanya. Amin. Thank you for watching. Thank you for watching.